kritik Bung Riza Patria tadi sebelum break tampaknya mau disampaikan kepada para pendukung pemerintahan sekarang. Saya mau klarifikasi sedikit ya. Dalam konteks masih yang namanya redistribusi aset. Ini kan jelas Pak Riza, kita rapat tiap hari di Komisi 2, kemudian saya 3 tahun sama Pak Riza Komisi 2. Ini kan instrumen bagaimana kita mengatasi ketimpangan sosial kepemilikan hak atas tanah. Tadi kan dijelaskan sama Pak Riza juga, mana buktinya? Jelas Pak, ya di tempat saya, di dapil saya, ya itu HGU expired. Kalau HGU expired itu artinya punya swasta. Punya swasta dibagikan. Jadi kalau jawaban tadi, mana swasta? Ini ada di tempat saya. Mau saya anterin Bapak juga bisa. HGU expired itu HGU yang sudah habis berlaku. Iya. Menurut aturan ketentuan kembali ke milik negara. Belum diprioritaskan. Itu satu, karena pengusaha terbus nggak benar. Itu kembali jadi milik. Kemudian yang kedua, pemetaan atas bidang-bidang tanah. Pemetaan atas bidang-bidang tanah kan kita lakukan. Makanya keluar. Ada yang sekian juta. Kenapa bisa yang ini duluan dipercepat? Karena yang inilah yang sudah terpetakan, kan lebih gampang. Artinya sudah berhasil. Nah berikutnya adalah bagaimana dikatakan PDIP katanya sudah sering kritik, sekarang malah jadi anti kritik gitu. Nah inilah yang kita katakan, kalau PDI Perjuangan kritik itu selalu pakai bukti, berdasarkan fakta. Ada data, ada fakta. Tidak dengan yang seperti ini. Ini yang kita katakan, ini menista, ini fitnah. Saya ingin minta men-challenge Pak Amin, buktikan 74% tanah di Indonesia dikuasai oleh satu orang. Satu kelompok. Enggak baca, saya putar aja lagi. 1%. Ya. Nah, kemudian kita ingin sampaikan. Enggak, ini jangan sampai keliru, kita putar aja lagi. Oke. Yang dikatakan, mari kita play. Ya, mari kita putar. Saya ingin bukti. Permintaan Bung Arteria kita putar. Ya. 1%. Boleh kita buktiin apa? Minta bukti dulu. Yang akan sangat jelas dari kebangkitan PKI. Jadi penghiburannya kita harus waspada. Bagi-bagi sertifikat, bagi-bagi tanah di beberapa daerah, ya, sekian hektar. Tetapi ketika 74% negeri ini tanahnya, hutannya dimiliki oleh kelompok tertentu, itu malah seolah-olah dibiarkan. Buktiin aja. Kelompok tertentu. Itu bukan orang. Dibuktiin aja. Nah, kemudian 74% yang dimaksudkan itu tadilah kira-kira yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa kepemilikan lahan itu dimiliki oleh 74% yang dimaksud Pak Amin, walaupun kita tahu prosesnya seperti apa gitu. Oke. Sekarang apa yang mau dilakukan terhadap 74% itu? Kan sudah tadi. Enggak, disuruh buktiin aja. Bener nggak ada kelompok tertentu menguasai 74%? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini menarik. Saya sangat senang ini kalau kita bicara data dan fakta. Dikatakan yang dilakukan oleh Bang Zul itu adalah kaitannya dengan kebun-kebun yang sudah ada tapi izinnya belum ada. Saya buktikan kok pelepasan kawasan hutan paling banyak itu di zamannya Pak Zul. Makanya kalau kita mau bicara, KPK datengin aja. Ini kan malahannya udah di KPK, ini tinggal kapan mau dimainkan aja. Jadi itu dosanya di situ gitu ya? Saya ingin memastikan ini. Berani nggak inisiasi Pak Amin ya atau teman-teman dari PAN untuk memastikan tolong audit kami. Karena kita menenggarai betul kok bahwa pelepasan kawasan hutan ini banyak permasalahan di situ, tidak proper, tidak prosedural. Dan yang apa yang diuntungkan? Apakah rakyat yang diuntungkan? Zamannya Pak Jokowi jelas, pelepasan kawasan hutan kita bagi ke sertifikat per bidang tanah. Zamannya itu enggak dikasih ke private sector, ke sektor swasta. Ya, ini yang kita katakan, tolong kita harus juga bicaranya itu secara terbuka dan jujur itu. Berikutnya lagi saya mau bisa katakan ini. Bagaimana mengenai tadi zaman dulu ada PRONA, ada PTSL. PRONA, PTSL zaman dulu Pak, diberikan kepada orang-orang yang berhak. Misalnya apa? Transmigrasi yang sudah menanam di situ, bekerja di situ, pemilik tanah. Zamannya Pak Jokowi orang miskin yang dikasih, ini yang kita katakan konsep land reformnya betul-betul sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Zamannya Pak Jokowi lah yang tidak ada hubungan hukum dengan tanah langsung diberikan demi apa? Demi untuk hidupnya seseorang. Kejadian ini yang kita katakan inilah fenomena yang luar biasa, sangat humanis, memanusiakan manusia. Ini yang kita katakan tadi. Tolong dicermati. Ini dua hal yang berbeda antara PRONA dengan PTSL. Jadi PTSL boleh baper ya, karena udah bener yang dilakukan sekarang itu. Bukan boleh baper. Yang nggak boleh itu menista dan memfitnah. Menuduh tanpa bukti lah. Saya giliran saya. Iya, silakan.
Jadi gini, kalau Mas Arteria mengatakan ini apa namanya menista dan menfitnah, ya berarti bahasa gampangnya kuping PDIP ketika berkuasa jauh lebih tipis daripada ketika oposisi. PDIP. Karena ketika Ini kan saya enggak kan PDIP atau kuping Mas Arteria dan karena ketika beroposisi itu kritiknya terhadap Pak SBY jauh lebih sadis. Contoh lebih sadis itu apa? Aduh, banyak lah, silahkan di Google lah, terlalu apa namanya, nanti kita akan jadi melebar ke Pak SBY jadi. Tapi jauh karena saya terlibat langsung. Saya bersama-sama salah satunya Ara Sirait. Jadi menurut Anda ngibulin itu masih ringan? Artinya apa namanya? Ya kalau roda ini berputar, ya itu sudah sunatullah. Roda ini berputar. PDIP kadang berkuasa, PAN kadang berkuasa, Gerindra belum. Nanti satu saat Gerindra berkuasa. 2019. Roda ini berputar. Ya. Insyaallah. Jadi ketika kita berada di atas, ya kita jangan kuping tipis terus main ancam biasa seperti yang aja lah, sekarang, gitu. ya. Biasa aja. Itu yang pertama. Yang pertama. Ya.